Riuhnya aktivitas jual beli nyaris tak pernah surut di tepi banjir Kanal Timur alias BKT Jakarta. Hampir setiap hari, jalan inspeksi selebar sekitar 6 meter ini sesak dengan lapak-lapak para pedagang dan pembeli. Ada gula, ada semut. BKT yang beroperasi sejak 2010 lambat laun menarik atensi publik. Antara lain, di jalur inspeksi sepanjang 4,5 km yang terbentang dari Cipinang Besar hingga RSKD Durensawit, Jakarta Timur. Sekitar 10 tahun terakhir, keramaian di jalur inspeksi BKT menjadi daya tarik bagi para pedagang kaki lima dari berbagai daerah. Mereka rela menghabiskan waktu bongkar pasang lapak saban hari. Rahmat dan Eko adalah dua dari ratusan pedagang itu. Mereka memilih mengadu nasib di situ sejak 2018. Kenapa pilih BKT buat berjualan ini? Karena tempat pertama merintis. Dari kampung pertama merantau ke BKT, ngikut orang. Ya strategis saja Kak, soalnya enak di BKT, banyak temennya. Akan tetapi pemakaian jalur inspeksi sebagai tempat berjualan memantik kontroversi. Sebab fungsi utama jalan inspeksi bukanlah ruang untuk berjualan. Fungsi utamanya di kiri kanan sebenarnya adalah untuk jalur hijau pengaman ya. Fungsi utamanya sebagai bagian dari ruang terbuka hijau. Artinya apa? Artinya satu, tidak boleh ada bangunan ya. Kedua, yang tidak kalah penting, dia tetap sebagai ruang publik, tetapi kalau ini namanya ruang publik seperti ruang terbuka hijau, maka fungsi utama adalah ekologis, unsur hijaunya. Yang ketiga, kalaupun untuk unsur interaksi sosial, lebih kepada bersifat seperti kegiatan olahraga, bermain musik ringan ya, bukan untuk pentas. Nah, seperti itu. Di luar fungsi itu, kalau kita mengacu kepada Perda nomor 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum di wilayah umum, tidak boleh ada fungsi lain. Jalur itu digunakan untuk orang melakukan inspeksi, entah itu jalan kaki atau menggunakan kendaraan. Seperti mungkin ada truk untuk ngeruk sungai misalnya ya, ataupun kendaraan yang menjadi operasional untuk mengawasi BKT. Nah, persoalannya tadi kalau ada unsur selain seperti upaya ada PKL, UMKM, kan itu jelas tidak sesuai dengan jalur fungsinya sebagai jalan inspeksi. Jadi jelas sebenarnya peruntukan kenapa jalan itu dibangun. Tentang fungsi jalan inspeksi ini, begini respon pedagang. Bapak tahu nggak kalau misalnya jalan ini, jalan BKT itu jalur inspeksi? Nggak tahu itu Kak. Oh, nggak tahu? Iya, kurang tahu ya, kurang paham misalnya. Abang tahu nggak kalau misalnya jalur ini itu jalur inspeksi namanya? Iya. Tahu? Tahu. Terus kenapa masih berjualan gitu? Mau gimana lagi, ngikut-ngikut orang aja. Kalau dipindahkan ke tempat yang lebih baik gitu kan. Ya, kalau menurut saya sih lebih bagus sih. Tergantung juga. Kalau kita kan, kalau di sini kan karena kita udah lama kan jadi ada langganan gitu. Kalau kita pindah ke tempat baru kan mulai dari nol lagi. Di situasi yang serba terlanjur ini, Nirwono menilai pemerintah harus bisa membuat solusi yang tepat untuk para pedagang tanpa mengorbankan fungsi jalan inspeksi BKT. Lalu apa yang dilakukan? Maka pemerintah harus menyiapkan tempat berjualan yang resmi di sekitar BKT, bukan di BKT-nya. Mungkin di seberang jalannya kalau ada lahan misalnya ya. Terus kemudian kalau di situ perlu ada pembebasan lahan untuk kegiatan ekonomi, silakan kalau pemerintah ada dana untuk menyediakan lahan, tetapi bukan di lahan BKT. Kini publik menunggu sikap pemerintah di BKT. Beranikah pemerintah bersikap tegas?